atau tidak, resiko masing-masing. Tapi baiknya Allah kepada kita sebelum wafat udah diinfo duluan. Itu satu. Jelas? Cari amalan-amalan yang jadi kebanggaan di akhirat. Kalau dunia itu udah biasa. Saya ulang ya, dunia sudah biasa. Dapat Nobel, maaf, jangankan insan beriman, yang belum beriman banyak. Dapat penghargaan, gelar tertinggi banyak. Semua rata, itu dunia. Yang bangga itu saat anak bapak memanggil dan panggilannya langsung diperintahkan oleh Allah. Anak dipanggil, orang tuanya dipanggil, dan diviralkan, ditunjukkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Nih, keluarga luar biasa. Lalu anak diperintahkan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Lalu dia menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya, diikuti semua keluarga besarnya, diviralkan di akhirat, diminta masuk surga, dan diminta semua malaikat menyambut di setiap pintu surga akan datangnya parade keluarga besar itu. Itu ada di Quran. Surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada anak-anak keluarga besar masuk lewat surga Aden, disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga, mengucapkan selamat kepada mereka. Ternyata anak ini menggandeng bapak ibunya begini. Dan di Quran surah ke-35 Fatir ayat 33 tidak langsung menggandeng, tapi dipakaikan jubah kehormatan dulu, diberikan gelang-gelang emas. Lalu di hadis sahih di At-Tirmidzi dipakaikan mahkota kehormatan di kepalanya. Masya Allah, menggandeng bapak ibunya, pasangannya, diikuti anggota keluarganya. Siapa mereka ini? Ternyata di antara amalannya ahli Quran. Makanya maafkan saya. Kalau saya itu suka cerewet, maafkan saya. Dekati Quran. Dekati. Walaupun cuma rajin ngaji, usaha niatkanlah jadi bagian ahli Quran. Maafkan saya. Walaupun cuma ngaji, Pak. Jangan tinggalkan Quran dalam sehari. Baca aja, walaupun satu halaman. Baca. Itu karena saya sayang. Ya. Naikkan menghafal, naikkan. Karena Masya Allah ya, kita tuh nggak tahu ketemu lagi nggak dengan orang tua kita itu. Anak-anak kita, kerabat kita, sahabat kita. Ya. Maafkan saya. Jadi, itu kalau dapat itu, nggak semua dapat. Dan itu yang memviralkannya Allah yang memerintahkan kita itu. Jadi saya melihat kenapa sih banyak orang tua membanggakan urusan dunia itu. Dunia itu biasa saja, karena yang lain juga bisa mendapatkan itu. Apa yang Bapak banggakan? Bagus, anak-anak itu bagus. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, juara kelas bagus. Tapi kalau akhirat gak juara, apa investasinya? Sayang Pak. Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya. Hanya karena terlihat hartanya kurang. Hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para penggaan. Itu kalau nerima 500 ribu sebulan itu, bilang komennya Pak, Masya Allah, Abi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh gak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? Nah itu satu. Jadi sebelum kita bicara tentang harta materi, bicara lu dengan iman. Jangan sampai nanti rebutan harta, justru yang mewariskan tuh bersedih karena keadaan anak keturunannya berebut harta dan tidak mewariskan amal soleh. Bukankah kita ingat kalau anak itu rajin berdoa, anak soleh, pahala mengalir untuk orang tua yang telah wafat. Waladin solihin yad'u lahu. Jadi kita berpikir yang positif dulu. Jangan sampai rebut, ngejar ini, ngejar itu, tapi kita lupa. 2, warisan ilmu. Pengetahuan. Jangan sampai meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan yang lemah, termasuk ilmunya. Di antara tafsirnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dhi'afa di sini ini ada yang mengartikan salah satunya iman, ada yang mengartikan salah satunya harta, ada yang mengartikan salah satunya ilmu. Maka sekolahkan di tempat-tempat yang baik untuk mendidik. Ayo didik anak-anak kita itu.
Ya, nggak apa-apa, silahkan. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Yang mau jadi dokter, jadi dokter. Kalau sudah beriman, sambil belajar di kedokteran, sambil menghafal Quran. Nanti jadi dokter yang soleh. Allah akan bimbing itu. Al-Imam Asy-Syafi'i, orang taunya ahli fikih. Beliau itu juga, itu di bidang kedokteran luar biasa. Itu belajar kedokteran, Pak. Al-Imam Asy-Syafi'i itu, Bu. Dan kalau kita ngaji, itu kalau Anda belajar misalnya, ada kitab tuh bagus tuh. Ya, karangan Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid namanya. Bidayatul Mujtahid itu buku fikih muqarin, komparasi fikih. Itu yang nulis dokter bedah, Ibnu Rusyd. Di orang-orang dulu itu nggak nanggung. Astronom, ahli Quran. Fisikawan, kimiawan, juga hafal Quran. Hidupkan dia dari sekarang. Selain mempercepat pengetahuan, itu meningkatkan kualitas amalan. Ilmu. Yang ketiga, baru harta. Saya kasih urutan yang paling ringan dulu, dibawa hidup. Ya, kalau harta itu kan cukup berat dibawa kemana-mana, kata Ali bin Abi Thalib itu. Tapi kalau ilmu sudah masuk, dibawa kemana-mana ringan. Dan ilmu itu investasi harta. Semakin tinggi ilmunya, semakin menyesuaikan hartanya. S1 dengan S2, kalau melamar kerja, mana yang paling tinggi gajinya? S2. Kalau ada S3, mana yang paling tinggi gajinya? S3. Tapi ilmu kalah sama iman. Kalah sama iman. Ya, makanya kalau imannya kuat, gak terbatas pembelian rezekinya. Baru kita bahas yang ketiga, tentang warisan harta. Harta ini spesifik. Yang pertama dilakukan adalah, awas, ahli waris dulu. Keluarkan. Siapa aja ahli warisnya? Jelas? Halo? Ahli waris. Ashabul furud. Sekarang pulang nanti ke rumah, keluarkan anggota keluarga satu-satu. 1, 2, 3, 4. Bikin oleh kita, ya, plus, tanda plus begini. Yang paling gampang. Kanan, kiri, suami, istri. Ke atas, ayah, ibu, maksudnya kakek, nenek ke atas. Ke bawah, anak sampai cucu. Gitu aja simpelnya. Kalau semakin tarik ke kanan, berarti saudaranya suami siapa. Tarik ke kiri, saudaranya istri siapa. Semakin mendekat ke tengah, itulah ashabul furud. Yang berhak sah pertama kali mendapatkan warisan, nggak terhalang. Semakin terus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu potensial terhijab. Misal ada anak, ada cucu, sepanjang anak ada, cucu nggak dapat. Jelas ya? Ayah, ibu nggak terhijab, dapat bagiannya. Nah, bagian ini dikumpulkan. Kalau sudah ada, sudah ketahuan misalnya semuanya, maka bagian-bagian ini sekiranya ada yang wafat, dikeluarkan dulu hitungannya. Misal, ya, suami misalnya, ya, istri meninggal, ada suami ini, anak tidak ada, dapat setengah, anak ada, dapat seperempat. Misal, ya, kalau suami yang meninggal, ada istri, berapa bagiannya? Ada anak, berapa bagiannya? Keluarkan dulu bagian-bagiannya. Ya, kalau sudah ketahuan semuanya sampai ke anak berapa dan sebagainya, minimal ketahui dulu bagian ini. Jadi kalau ada kasus misalnya suami meninggal dunia, meninggalkan anak, berarti ini ayah meninggal, sisa ibu kan? Setelah ketahuan, ayah meninggalkan apa nih? Harta bendanya berapa? Bisa dihitung. Kalau sudah tahu bagian-bagiannya, kita mengerti. Tinggal dipraktekannya saja, nanti sesuai dengan kondisinya. Muqtadal hal. Ada rumahnya cukup bernilai. Tapi kalau dijual, ibu siapa yang rawat? Tinggal dengan siapa? Maka kalau sekiranya sepakat ini duduk, bermusyawarah, sudah paham semua, ini dilepas, nanti si kakak misalnya ibu sama kakak. Ya, atau ibu sama adik. Tapi kalau sekiranya masih ada ibu nih, bagaimana caranya memberikan bagian? Karena harus dibagi nih. Ketika meninggal yang satu, ini mesti dibagi. Ketika akan dibagikan, oh ini nggak bisa dilepas nih, maka mungkin saudara yang lain bisa berkumpul. Sudah, bagian kamu dikeluarkan, nanti dibayarkan dari yang aku dulu. Ketika kamu mendapatkan dari situ, lalu kemudian diberikan bagiannya. Atau dibantu secara cicilan dari keluarga yang lain, disebut dengan infak. Infak sesama keluarga terdekat, itu di Al-Baqarah 215. Karena tahu bagian kalau dinilai sekian, nanti hasil dari situ ketika diberikan bantuan-bantuan, dijual misalnya rumahnya, dapat bagian, dibayarkan itu secara menyeluruh setelah itu mendapatkan bagian. Jadi solusinya enak. Solusinya enak. Pertama ketahui bagiannya dulu,
Yang kedua, kalau kita hukum membagikan, memang harus dibagikan setelah orang yang meninggal itu wafat. Tapi kapan dibagikannya, itu melihat pada kondisi, situasi dan kondisi yang menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ahli warisnya. Paham sampai sini? Nah, jadi keluarga ini saya kira nanti duduk bersama, dilihat ini. Ya, kalau sekiranya ibu sepakat untuk dilepas, silahkan dilepaskan, dibagikan, tapi bakti kepada ibu itu mesti ditingkatkan. Tapi kalau misalnya ibu masih ingin di situ dan sebagainya, maka saudara yang lain membantu meringankan kesulitan yang dihadapi saudara yang ini dan bisa dikonfirmasikan dengan nilai sekiranya warisan yang kemungkinan didapatkan oleh anak ini. Jelas ya? Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Terakhir ya. Kita sampai jam berapa? Baik. Iya, saya 6:30, beliau mau sampai jam 9 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, apa itu sufi? Apa itu sufi? Tanda tanya. Kenapa banyak orang-orang menyoal tentang sufi? Menyoal ya yang bertanya saja, yang tidak bertanya tidak menyoal gitu kan? Sufi, kita gali dulu dari katanya. Asalnya dari kata, paling dasarnya itu sofa. Paling dasarnya apa? Sofa. Kemudian dari situ nanti berkembang. Misal ada tasfiyah, ada sufi, ada sufiyah, ada sofiyah. Sofa pada asalnya proses membersihkan sesuatu atau menyaring sesuatu yang kotor sehingga muncul yang bersihnya saja. Proses saringannya ini disebut dengan tasfiyah namanya. Jadi kalau misal nih ada mineral mau disaring nih, kan bisa air bisa logam ya, kan dibersihkan dulu kan dari yang kotornya. Anda kalau mau bangun pasir kan suka disaring dulu ya. Nah itu saringannya disebut tasfiyah. Minyak disaring supaya yang jernihnya yang keluar, itu tasfiyah namanya. Menyaring yang kotor sehingga yang bersihnya yang muncul. Nah yang bersihnya ini yang keluar itu disebut dengan apa? Disebut dengan sofiyah. Sesuatu yang jernih, yang bersih. Ya, Ibu Sofia, ibu yang jernih, bersih pikiran dan hatinya. Sehingga ketika bertutur pun menyaring lisannya sehingga tidak keluar yang kotor-kotor dari lisan. Karakter orang yang telah mendapatkan itu, orangnya disebut dengan sufi namanya. Di sufi itu pada asal mulanya adalah orang yang mampu mengatur dan menyaring dirinya sehingga yang keluar dari seluruh anggota tubuhnya itu selalu yang baik-baik dan mulia. Kalau bicara yang baik, kalau menatap yang baik, kalau berjalan yang baik, merespon apapun selalu baik keluarnya. Itulah sufi. Kita kalau sa'i dimulai di bukit apa? Sofa. Berhenti di mana? Marwah. Harus selalu di Marwah ya. Dimulai di sofa, berhenti di Marwah. Kalau berhenti lagi di sofa, itu kalau enggak 6 berarti 8 kali. Harus di Marwah. Nah, kenapa bukitnya disebut dengan bukit sofa? Itu ada kisahnya. Sayyidah Hajar alaihissalam itu kan naik ke bukit itu ketika beliau punya hajat untuk anaknya Ismail alaihissalam. Menangis, ASI nggak keluar. Ketika merengek kemudian menangis, semakin haus, disimpan terlebih dahulu. Beliau mencari. Dalam pencariannya itu kan seorang ibu kadang berpikir ya, kalau anak sedang ingin mendapatkan minuman, ASI tidak keluar, kadang-kadang kan gelisah kalut kan. Gimana ini nyari-nyari dan sebagainya. Maka hal yang ditampilkan pertama kali oleh beliau itu berprasangka baik kepada Allah. Beliau menyaring segala pikiran-pikiran yang tidak baik. Nggak mikirkan yang buruk. Kenapa saya harus ditempatkan di sini, ditinggalin oleh suami, nggak tahu kapan baliknya. Tapi yang ada di kepalanya adalah ini perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti diberi jalan. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti diberikan solusi.
Fikiran-fikiran baik yang menyaring segala yang buruk ini, sehingga keluar yang jeleknya, masuk yang baiknya saat mendaki bukit, itu yang menjadikan namanya disebut dengan sofa. Orang yang berpikir baik, ini filosofinya. Orang ini, ingat ya, filosofi itu hikmah bahasa agamanya. Orang yang melakukan sesuatu dengan pikiran baik pada awalnya, berprasangka baik pada Allah husnudzan, maka Allah akan angkat tempatnya di tempat yang tertinggi dan berpeluang meraih setengah dari kesuksesannya. Karena itu ketika ingin menuju tempat kesuksesan yang ingin diraih namanya marwah, orang-orang itu diangkat dulu oleh Allah seperti naik ke atas bukit. Walaupun tetap menempuh ikhtiar. Turun, jalan, kadang jalan cepat, naik ke atas, kadang fata morgana, bolak-balik. Tapi begitu dapatnya melimpah, bahkan tak berhenti di masanya saja. Itulah Zamzam. Jadi kenapa disebut dengan Bukit Sofa? Tempat itu bukan sekedar nama tempat, ada hikmah. Salah satu bentuk hikmahnya adalah memberikan kesan bahwa ketika akan memulai aktivitas, walaupun kita serius, tetap tautkan tawakal kita kepada Allah dengan berprasangka baik. Kembali kepada sufi. Nah, sufi ini pada mulanya adalah makna asalnya orang-orang yang mampu menyaring keadaan jiwanya. Menyaring keadaan jiwa, prosesnya disebut dengan tazkiyah. Zakka yuzakki. Jiwa, bahasa Qur'annya disebut dengan nafas. Dari mana ditemukan ini? Dari Quran surah ke-91. Di ayat 7 sampai 10 tadi, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Di tasrif di sorof, zakka yuzakki tazkiyatan. Tazkiyah itu sifatnya disatukan dengan nafas, maka menyatu menjadi tazkiyatun nafas. Di tazkiyatun nafas itu proses tazkiyah. Proses tazkiyah itu sama dengan proses tasfiyah, menyaring yang kotor di jiwa sehingga bisa dikendalikan yang muncul yang baiknya saja. Bagaimana cara melakukan itu? Itu sudah ada dari salah satu misi Nabi. Di Nabi Muhammad itu ketika ditugaskan oleh Allah, salah satu misi terbesarnya itu membimbing umatnya supaya bisa tazkiyatun nafas. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatsnu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, dengan keagunganku telah diutus seorang rasul dari kalangan kalian. Tugasnya membimbing kalian dengan ayat Allah. Karena itu Nabi kalau bimbing kita menyampaikan di firman Allah, turun, lakukan begini, tinggalkan ini. Apa tujuan ayat itu diturunkan? Wa yuzakkikum, supaya kita dibimbing, membersihkan jiwa kita, disaring. Jangan sampai petunjuk di jiwa keluar di mulut, keluar yang kotor. Ini kalau isi hatinya kotor, mulutnya keluarnya kotoran. Kalau isi hatinya kotor, yang dipandang yang kotor-kotor. Maka dibantu kita melalui risalah Nabi, dibimbing oleh ayat, dibimbing lewat ibadah supaya membersihkan jiwa. Nah, dalam bahasa Arab, jalan mengikuti itu, jalan bahasa Arab disebutnya syariah. Dari kata syara'a. Kalau ini jadi panduan disebut syariah. Jadi jalan menjadi sufi itu artinya membersihkan jiwa itu dengan cara mengikuti syariah. Apa bentuk syariat itu? Sholat syariat. Karena itu kalau sholatnya benar, nanti yang kotor di jiwa ada dua. Satu fahsya, kedua mungkar. Itu dibersihkan. Maka turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utsnu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau pengen jadi sufi dalam arti orang bersih, orang baik, orang yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sifatnya mulia, maka jalan pertama kali ikuti syariah. Sholat, tunaikan, tingkatkan dengan sunnah. Puasa, baca Quran, rajin sedekah, itu sufi. Hasilnya apa? Perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan baik. Kalau sudah dapat itu, maka dekat hubungan dengan Allah. Kedekatan itu bisa melihat, membedakan mana yang menurut Allah benar, mana yang tidak benar. Yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan. Kemampuan membaca itu disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, tahu.
Marifatullah, kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Lewat hukumnya, lewat syariatnya. Nah, ini yang menjadikan sufi itu pembatasannya. Kalau dikumpulkan karakteristiknya menjadi tasawuf. Di tasawuf itu satu disiplin ilmu. Nasab sanadnya ada. Cuman jalurnya lewat syariat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada orang ingin meraih itu dengan menyalahi tuntunan syariat. Yang keluar dari syariat ini yang disoal. Jelas? Jadi kalau tujuan sufi itu bukan untuk melihat yang macam-macam. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin melewati sungai dengan jalan kaki. Ya nggak harus jadi sufi, jalan aja di sungai. Kalau sungainya dangkal, ya. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin bisa berjalan di lautan misalnya. Saya ingin jadi sufi karena ingin membaca pikiran orang. Bukan itu capaian tertingginya. Capaian tertingginya itu akhlak. Nanti Allah berikan kemuliaan. Biasanya kemuliaannya tampak setelah dia meninggal itu. Itu yang disebut dengan karomah. Jadi untuk Nabi itu mukjizat, untuk orang-orang mulia itu karomah. Karomah itu nampak nanti keutamanya setelah orangnya wafat. Karena itu orang-orang yang punya karomah biasanya nggak menjual karomahnya. Dan tidak buka praktek. Karena itu kalau ada orang-orang yang kelihatannya misalnya seperti benar, ya, taruhlah bisa melihat nih Anda kelihatan isi pikiran begini-begini. Tapi ketika Anda bergaul ternyata tidak sholat. Ya, pakaiannya kayak bagus, jubah, pakai sorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok masih ngopi? Anda nanya, Pak Yai, kok nggak sholat? Ada masih latihan. Yai itu fisiknya minum kopi, rohnya sedang sholat. Itu stres itu. Mbah Yai Hashim itu ngarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, menyebut yang seperti itu orang tersesat, jangan diikutin. Orang tersesat. Ya, jangan diikutin kalau yang seperti itu. Karena sufi itu syariat. Otomatis kalau syariatnya benar diikutin jadi pada sufi semua. Sufi itu. Sufi. Ya, itu sufi dalam konteks yang benar. Ya. Nah, jalan untuk menuju itu disebut apa? Syariat. Kalau diperpendek disebut dengan tariq atau tariqah dari bahasa Arab. Makanya muncul tariqah. Tapi kalau ingin tahu itu, maka masuk ke dalam jalur nasabnya dengan benar, dipelajari dengan benar dengan baik, tapi jalan pertamanya adalah apa? Syariat. Jelas sampai sini? Baik, jadi persoalan sering muncul itu karena kontroversinya seringkali ada aliran atau praktek orang-orang tertentu yang prakteknya menyalahi syariat. Yang seperti itu nggak usah pusing-pusing. Ya, dan jangan menjadikan diri kita tersandera dengan maksiat. Nggak usah sibuk pencela, nggak usah sibuk penjelek-jelekan, tinggalkan aja. Nanti ditinggalkan juga sepi sendiri. Jelas ya? Baik, itulah yang ingin saya sampaikan supaya paham, supaya mengerti. Saya kira mungkin banyak didapatkan pertanyaan-pertanyaan, baik yang dituliskan di kertas atau juga yang lainnya. Tapi saya menghormati Bapak Ibu sekalian yang harus beraktivitas juga. Sekarang hari Senin, ya, dimulainya hari beraktivitas. Di jalan juga orang banyak ke kantor, supaya kita juga membantu arus lalu lintas dengan baik, tidak terlampau padat, masuk kantornya juga tepat waktu. Jangan sampai nanti ada terlambat. Siapa? Kenapa kamu terlambat? Pengajian Ustadz Adi. Besok-besok kita susah ngaji lagi gitu kan, karena menyebabkan orang kesulitan. Kita doakan mudah-mudahan wilayah Lampung negeri kita diberikan ketentraman, keamanan, kenyamanan, kemakmuran dan kesuksesan insyaallah. Kita semua sehat, dibebaskan dari pandemi, dari wabah, dan mudah-mudahan ini yang paling penting, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا يا الله واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.